Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata kuliah Public Relation dengan subtema External Public Relation. Ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Ibu Erni Zulfa Arini STMM selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Relation Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Nazri Komarul Islam. Yang kedua ada saya sendiri, Dewi Rismaya. Yang ketiga ada Mas Muhammad Bahrul Anam. Dan yang keempat ada Mbak Nurul Indrawati Ningsih. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian public relation eksternal. Public eksternal adalah publik yang berkepentingan dan berada di luar perusahaan. Contohnya, masyarakat dan konsumen. Menurut IESAL, publik eksternal adalah publik yang berada di luar lingkungan organisasi seperti lembaga pemerintah, pelanggan, pemasok, bank, media atau pers, dan komunitas. Menurut Ruslan, publik eksternal adalah publik umum atau masyarakat. Selanjutnya yaitu hubungan komunitas atau community relation. Istilah community relation atau hubungan dengan komunitas dalam public relation menurut Moore adalah hubungan antara sekelompok orang yang hidup di tempat sama, pemerintah sama, dan mempunyai kebudayaan dan sejarah yang umumnya turun-temurun dan mempunyai tujuan yang sama. Saya, Nurul Indrawati Ningsih, akan meneruskan penjelasan dari Mbak Dewi Rismaya. Hubungan dengan pelanggan atau customer relation. Customer relation adalah salah satu bentuk kegiatan dari public relation, tepatnya di bagian external public relation. Kegiatan customer relation diarahkan kepada terciptanya hubungan yang baik antara pihak perusahaan dengan publik di luar perusahaan, dalam hal ini adalah publik pelanggan. Kegiatan public relation dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan baik dengan para pelanggan agar produk yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh para konsumen. Salah satu kegiatan mengadakan hubungan baik dengan pelanggan yaitu dengan pelayanan melalui iklan. Karena di samping mempromosikan hasil produksi perusahaan yang tentunya memberikan keuntungan, di pihak perusahaan juga ada keuntungannya bagi pihak yang konsumer. Public relation dapat dikatakan berhasil apabila dalam melakukan kegiatan customer relation dapat menarik pelanggan. Untuk mendukungnya, maka tergantung dari cara penyampaian pesan yang efektif kepada pelanggan. Oleh karena itu, komunikasi dua arah dari seorang public relation sangat memegang peranan yang penting di dalam proses pelayanan terhadap pelanggan. Ketika pelanggan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, harapan mereka terhadap suatu perusahaan akan meningkat. Pengalaman itu akan tertanam dalam benak mereka. Secara sadar atau tidak, mereka akan membuat perbandingan dari berbagai pengalaman pelayanan yang pernah diterima. Selanjutnya, menurut Seitel, tujuan hubungan pelanggan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang kedua, menarik pelanggan baru. Yang ketiga, pemasaran atau pengenalan produk atau jasa baru. Yang keempat, memfasilitasi penanganan pelanggan keluhan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya. Hubungan pelanggan dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk tur publik, iklan, film, pameran, publisitas, brosur, dan acara khusus. Customer relation juga berfungsi untuk membina hubungan yang baik dengan pelanggan. Usaha untuk mempertahankan pelanggan tersebut dapat dilakukan oleh seorang public relation dengan memanfaatkan kondisi yang ada dalam diri individu pelanggan agar selalu datang, tidak hanya satu atau dua kali saja. Dengan demikian, upaya untuk mempertahankan pelanggan bukanlah pekerjaan yang mudah. Akan tetapi, jika hal tersebut berhasil, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar, dikarenakan perusahaan tersebut memiliki pelanggan yang tetap. Hal tersebut tentunya membuat pelanggan merasa puas, sehingga tingkat loyalitas pelanggan terhadap perusahaan akan tinggi. Bukan tidak mungkin si pelanggan tersebut memberitahu kepada pelanggan lain agar menggunakan produk atau jasa dari perusahaan itu lagi. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan dengan media.
atau biasa yang disebut media relation. Dari pengertiannya sendiri, hubungan dengan media dan pers atau media relations merupakan sebagai alat pendukung atau media kerjasama untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas berbagai kegiatan program kerja atau untuk kelancaran aktivitas komunikasi humas dengan pihak publik. Peranan pers dan media relations ini sangat dibutuhkan dan juga sebagai saluran dalam penyampaian pesan. Maka, upaya peningkatan pengenalan dan kerjasama yang baik harus senantiasa dilakukan oleh praktisi public relations dengan kalangan media dan pers. Dengan hubungan baik ini, perusahaan bisa mengontrol, mencegah, dan meminimalisir pemberitaan-pemberitaan negatif atau salah tentang perusahaan di media massa. Hubungan dengan pers sendiri tidak hanya terbatas untuk mengadakan pendekatan-pendekatan baik secara fungsional maupun antar hubungan pribadi atau kontak dengan pihak pers. Akan tetapi juga mencakup media massa dalam arti lebih luas. Selain itu, aktivitas public relation adalah bagaimana mendalami teknik-teknik membuat produksi publikasi, informasi, dan berita. Bentuk-bentuk hubungan pers sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kontak pribadi atau personal kontak. Pada dasarnya, keberhasilan pelaksanaan hubungan media dan pers tergantung apa dan bagaimana kontak pribadi antara kedua belah pihak yang dijalin melalui hubungan informal. Yang kedua, pelayanan informasi atau berita, news service, pelayanan yang sebaik-baiknya yang diberikan oleh pihak public relations kepada pers dalam bentuk pemberian informasi, publikasi, dan berita, baik tertulis maupun yang terekam. Dan yang terakhir adalah mengantisipasi kemungkinan hal darurat, contingency plan. Untuk mengantisipasi ini, kemungkinan permintaan yang bersifat mendadak dari pihak pers mengenai wawancara harus siap melayani demi menjaga hubungan yang selama ini telah terbina. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Muhammad Farul Anam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan dengan pemerintah atau government relation. Government relation adalah kegiatan public relation yang memfokuskan diri dalam mencari hubungan dengan pihak pemerintah. Karena sebagai perusahaan, publik tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan pemerintah. Hubungan yang baik dengan pemerintah bisa memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut terwujud sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak melanggar hukum. Dalam kegiatan public relation, pemerintah dianggap penting bukan karena pembuat peraturan atau kebijakan saja, melainkan pemerintah juga terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat dan kegiatan bisnis. Hal ini juga diasumsikan oleh Fraser-Moore tentang praktek government relation, yaitu pemerintah dengan undang-undangnya bisa melakukan banyak pembatasan bagi perusahaan, misal dengan kebijakan upah minimum, isu monopoli, pengekangan perdagangan, persaingan harga yang tidak sehat, transportasi, promosi, dan aspek bisnis lainnya. Hampir di setiap jalan bisnis dipengaruhi pemerintah yang menetapkan dan memaksakan peraturan bisnis dan menentukan iklim di mana bisnis harus berfungsi. Hubungan dengan pemerintah atau government relation ditujukan untuk dapat memperlancar jalannya operasional perusahaan. Untuk dapat mencapai itu semua, government relation memiliki tugas sebagai berikut. 1. Menggali data dari pemerintah. 2. Monitoring dan interpretasi langkah-langkah pemerintah. 3. Menyampaikan feedback dari perusahaan atas berbagai kebijakan pemerintah. 4. Membangun posisi. 5. Mendukung pemasaran. Bagi perusahaan, perlu untuk menyadari pentingnya membangun hubungan yang terus-menerus dengan pemerintah pada semua tingkatan, sehingga memungkinkan terlibat sejak dini dalam membahas berbagai isu, regulasi, dan legislasi. Karena hubungan dengan pemerintah atau government relation memiliki 3 fungsi penting, yaitu 1. Fungsi prediksi.
Hubungan yang dapat digunakan untuk memprediksi tentang kebijakan pemerintah dengan perusahaan. 2. Fungsi penghitungan. Kondisi perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan seperti kebijakan perusahaan mengenai pajak, insentif, perburuhan, dan lain sebagainya yang sangat menguntungkan perusahaan. 3. Fungsi legislatif yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Maksudnya, pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif agar kebijakan pemerintah dan perundang-undangan dapat menjamin masa depan perusahaan. Oke teman-teman, selesai sudah kelompok kami menjelaskan materi mengenai external public relation. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.